Shalom ibu-ibu semuanya. Saya berharap ibu-ibu ada dalam keadaan baik. Tahun ini kita semua diingatkan untuk bangkit dan menjadi terang. Agar kita dapat bangkit dan menjadi terang, maka hidup kita semua perlu berubah dan berbuah. Oleh sebab itu pesan saya hari ini, saya beri judul Wanita yang Berubah dan Berbuah. Untuk itu saya akan mengangkat kisah 3 tokoh wanita. Yang pertama kita belajar dari kisah Maria, istrinya Yusuf, yang ditulis di dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Kita semua tahu kisahnya, bahwa suatu ketika Maria didatangi oleh malaikat yang memberitahu bahwa ia akan mengandung. Tentu saja Maria terkejut dan takut. Reaksi Maria saat itu, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami. Tentu saja ini sebuah reaksi yang normal, karena manusia diberi akal budi, dan ketika Maria memberikan reaksi yang masuk akal keluar dari mulutnya, Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebagai seorang wanita yang belum menikah, masih perawan, kemudian hamil, kira-kira pendapat orang seperti apa? Pasti muncul tuduhan, ya ia berbuat zina, ia pasti main gila dengan laki-laki. Lalu malaikat memberikan penjelasan kepada Maria bahwa Roh Kudus akan menaunginya. Sesudah ada penjelasan dari malaikat, apa reaksi Maria? Di dalam Lukas pasal yang ke-1, ayat yang ke-38 dikatakan begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lewat kisah ini kita belajar bahwa hidup Maria mengalami perubahan. Yang tadinya takut, akhirnya menjadi berani mengambil risiko. Sekalipun ia harus menghadapi cemoohan banyak orang. Bahkan pada zaman itu, kalau seorang wanita berzina, hukumannya adalah dilempari batu. Karena ketaatannya, pada akhirnya hidup Maria menghasilkan buah. Ia menghasilkan atau melahirkan seorang juru selamat. Hidup Maria menjadi terang bagi seluruh umat manusia. Hidupnya bermanfaat bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, kalau ibu-ibu mau berubah, yaitu mengikuti apa yang Tuhan mau, maka hidup ibu-ibu akan berbuah, menghasilkan sesuatu yang berguna buat sekeliling kita, buat banyak orang, dan hidup ibu-ibu akan memancarkan terang Kristus. Perempuan yang kedua yang akan saya angkat adalah perempuan Samaria. Kita semua sudah tahu peristiwa pertemuan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4. Waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, berilah aku minum. Perempuan Samaria itu menjawab, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Tuhan Yesus berkata begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya, maksudnya pasti, engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Pendek kata, perempuan Samaria ini akhirnya bertobat karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa perempuan Samaria ini punya hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman. Setelah ia menerima kebenaran, ia bertobat. Ia memperbaiki hidupnya sehingga hidupnya berubah dan berbuah. Perempuan Samaria ini dari seorang wanita yang tidak bermoral menjadi penginjil yang berhasil, menghasilkan buah jiwa-jiwa untuk Tuhan. Nah, tadi saya sudah berikan contoh 2 wanita yang bertolak belakang. Maria, seorang yang saleh yang jadi pilihan Allah. Kemudian perempuan Samaria yang tidak bermoral,
hidupnya tertolak. Tetapi kedua wanita ini punya persamaan, yaitu kedua wanita ini mendapatkan karunia dari Allah dan kedua wanita ini berubah dan berbuah. Nah, wanita ketiga yang saya akan angkat adalah seorang wanita bernama Fanny Crosby. Apakah ibu-ibu pernah mendengar nama ini? Ya, mungkin banyak di antara kita belum pernah mendengarnya. Ia adalah seorang wanita dari Amerika Serikat yang cukup dikenal. Kenapa? Karena selama hidupnya ia menciptakan lagu rohani lebih dari 8.000 lagu. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Bagaimana kehidupan sesungguhnya dari Fanny Crosby ini? Jadi Fanny Crosby ini sejak kecilnya kedua matanya buta karena ketika sakit ia mengalami malpraktek atau kesalahan pengobatan yang mengakibatkan kebutaan buat kedua matanya. Jadi hampir sebagian besar hidupnya ia menjalani hidup ini dengan mata yang buta. Nah, pada masa tuanya ia sempat ditanya, seandainya ibu diberikan kesempatan untuk memulai kembali hidup ini, apa harapan ibu? Coba ibu-ibu pikirkan, kalau kita menjadi Fanny Crosby, besar kemungkinan kita akan menjawab, saya ingin memulai hidup kembali dengan mata yang normal. Betul nggak? Tetapi apa jawaban daripada Fanny Crosby ini? Ia menjawab begini, lebih baik saya buta asalkan saya dapat berkarya untuk Tuhan dan saya tetap punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan daripada saya dapat melihat tetapi hati saya jauh dari Tuhan dan saya tidak dapat berkarya untuk Tuhan. Sebuah jawaban yang luar biasa, jawaban yang sangat mengagumkan buat kita semuanya. Fanny Crosby ini mata jasmaninya dalam keadaan buta, alias dia tidak bisa melihat terang secara jasmani. Yang dia lihat adalah hanya kegelapan. Tetapi hatinya punya terang. Dan terang Kristus terpancar melalui kehidupannya. Nah, kita semua punya mata jasmani yang baik. Artinya kita bisa melihat cahaya. Terang Kristus juga sudah ada dalam kita. Pertanyaannya, sudahkah terang itu memancar dan sehingga menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita? Jadi untuk berubah dan berbuah, setiap kita perlu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan terus-menerus. Kemudian kita perlu memiliki hati yang terbuka untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga perlu membiarkan firman Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, mengubah hidup kita, memperbaiki diri kita, apa yang masih kurang yang ada pada kita. Sehingga hidup kita berubah dan akhirnya dapat berbuah. Kita semua sudah menerima terang Kristus. Mari kita pancarkan terang itu lewat buah-buah yang kita hasilkan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami diubahkan oleh Tuhan, sehingga hidup kami berubah dan berbuah, dan kami boleh memancarkan terang Kristus melalui hidup setiap kami. Kami sadar Tuhan, kami masih punya kekurangan, tapi kami percaya ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kami dan kami memberi diri untuk dirubah oleh Engkau, maka hidup kami berubah dan berbuah. Dengan demikian hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami percaya kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, dan firman itu akan meneguhkan hidup kami sehingga apa yang kami dengar hari ini
boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.